Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siksaan yang kamu derita itu karena tingkah lakumu sendiri, bukan karena Allah menganiaya hambanya. Kebiasaan orang kafir Quraisy itu seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, sebab itu Allah menyiksanya karena dosa-dosanya. Allah Maha Kuat dan amat dahsyat siksaannya. Catatan: kebiasaan itu tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahinya kepada suatu bangsa sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: maksudnya kaum Quraisy telah diberi nikmat oleh Allah dengan mengutus Rasul kepada mereka untuk menyampaikan ayat Allah. Nikmat yang dianugerahkan kepada kaum Quraisy itu tidak akan dicabut sekiranya mereka tetap mensyukurinya. Tapi Rasul itu mereka dustakan, mereka usir, dan mereka perangi. Kebiasaan mereka sama seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, lalu mereka kami musnahkan karena dosa-dosanya. Sedang Fir'aun beserta para pengikutnya kami tenggelamkan. Mereka semua orang-orang yang zalim. Catatan: maksudnya kaum kafir Quraisy dan kaum Fir'aun yang mempunyai tradisi yang sama dalam keingkaran. Bahwasanya makhluk bergerak yang paling buruk dalam penilaian Allah ialah: pertama, orang kafir yang tak dapat diharapkan lagi menjadi orang yang beriman. Dan kedua, orang-orang dengan siapa engkau telah mengadakan perjanjian, kemudian mereka melanggar janjinya setiap kali mereka berjanji tanpa merasa takut akan akibatnya. Catatan: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi Madinah untuk saling menjunjung tinggi kerukunan hidup beragama, saling menjaga keamanan jiwa dan harta benda masing-masing. Tapi orang Yahudi itu senantiasa melanggar janji setiap kali diadakan perjanjian. Jika kau menemui mereka yang melanggar janji itu di medan perang, ganyanglah mereka sampai orang yang ada di belakangnya itu lari kocar-kacir. Semoga penumpasan itu menjadi pelajaran untuk mereka. Catatan: ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat membenarkan pengkhianatan atas janji. Dan bila kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan janji oleh suatu kaum, batalkanlah perjanjian itu dengan mereka secara timbal balik sebelum pengkhianatan itu sampai terwujud. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Maksudnya, janganlah mereka diperangi lebih dahulu sebelum pihakmu memberitahukan kepada pihak mereka bahwa
antara kamu dan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian. Dengan demikian kedua pihak sudah sama-sama mengetahui bahwa perjanjian itu sudah dibatalkan. Dan orang-orang kafir itu jangan mengira bahwa mereka dapat lolos dari siksaan kami karena pengkhianatannya. Mereka tiada mampu melemahkan kami. Dan persiapkanlah sarana dan prasarana perang untuk menghadapi musuh sesuai dengan kemampuanmu dari segala jenis senjata berat dan ringan, dan pasukan berkuda yang senantiasa siaga tempur. Dengan perlengkapan perang itu, kamu dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu juga, dan musuh lainnya yang tidak kamu ketahui, tapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu sumbangkan untuk persiapan perang di jalan Allah, Dia akan memberikan balasan pahala yang cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dirugikan. Catatan 1. Allah memerintahkan supaya kaum muslimin mengadakan persiapan untuk melawan musuh. Yang pertama, faktor senjatanya yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Walaupun waktu turunnya ayat ini zaman Nabi Muhammad, senjata seperti itu belum ada. Kedua, faktor manusia yang terlatih baik dan senantiasa dalam keadaan siap tempur. Yang ketiga, maksudnya musuh di bawah tanah, misalnya kegiatan mata-mata pihak musuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 51 sampai dengan ayat 60. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.